Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang seputar usaha. Kali ini saya akan membahas tentang ternak entok. Saya akan menjelaskan mulai dari asal-usul entok, jenis dan harga entok, kenapa DOD entok harganya naik, permasalahan kandang koloni, kenapa telur entok sulit ditetaskan di inkubator. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita review dulu kandang milik Mas Apip, entok kandang sukun. Di entok kandang sukun ini, cara mentaskannya masih konvensional, yaitu dengan dirami oleh induknya seperti yang kalian lihat ini. Itulah model pengeramannya, seperti itu, cekat-cekat, kotak-kotak. Di sini ada berbagai jenis entok, mulai lokal sampai Rambun silver, Rambun coklatus, dan banyak silangan lagi. Di kandang milik Mas Apip ini, teman saya, populasinya ada sekitar 400 ekor entok, kira-kira kurang lebih hampir segitu. Pertama, saya akan membahas asal-usul entok dari sumber yang saya baca. Menurut Penyu Petelur, ditulis pada 25 Februari 2014. Asal-usul entok. Entok ini dulunya sebelum masuk Indonesia, entok berasal dari daratan Amerika tropis. Entok masuk di Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Orang yang memperkenalkan Muscovy Duck. Jika kurang jelas seperti ini, Muscovy Duck itu sebutan dalam bahasa Inggris. Bangsa Portugis memperkenalkan Muscovy Duck dari benua Amerika ke Asia. Mereka membawanya ke Manila, Filipina. Diingat ya, baru dibawa di Filipina, belum sampai di Indonesia. Baru kemudian Belanda memperkenalkan entok atau Muscovy Duck ini ke Indonesia. Menurut teori saya, asal-usul entok di Indonesia ada dua. Dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis karena Indonesia pernah dijajah pada abad 15. Pendapat kedua, jika entok tidak dibawa bangsa Portugis ke Indonesia, entok masuk ke Indonesia dibawa Belanda dari Filipina ke Indonesia karena Belanda pernah menempati Filipina untuk berdagang. Sedikit pengetahuan, Filipina pernah dijajah bangsa Spanyol, Amerika, dan Jepang. Jadi bangsa Belanda hanya berdagang di Filipina. Istilah entok dikenal dari bahasa Jawa. Kita lanjut ke pembahasan kedua, jenis dan harga entok. Jenis yang pertama, entok lokal. Entok lokal identik dengan warna putih hitam. Biasanya harga jantannya atau yang disebut ngos 120 hingga 150 per ekor. Jenis yang kedua, entok dragon. Warnanya dominan hitam. Biasanya tubuhnya agak besar sedikit dibandingkan dengan entok lokal. Harganya kisaran 150 sampai 200 ribu per ekor. Mungkin untuk saat ini. Jenis yang ketiga, Rambun silver. Warnanya abu-abu. Harganya dulu 250 ribu. Harga DOD-nya dulu sangat mahal sekali. 25.000 per ekor di bawah usia 1 minggu.
sekarang sudah overpopulasi karena peternak sayang untuk mengkonsumsinya. Jadi lebih cepat overpopulasi. Harganya sudah turun sekarang. Jenis yang keempat, Rambon Chocolatos. Warnanya coklat. Harganya menurut saya sama aja harganya, 250.000 per ekor. Jenis yang kelima, endok rimba. Endok ini sangat legendaris karena endok ini asli dari Indonesia, yaitu pedalaman Sumatera. Endok ini dilindungi pemerintah karena populasinya sangat menurun, 800 ekor kira-kira menurut sumber yang saya baca. Sangat disayangkan karena dulunya diburu habis-habisan, tinggal segitu populasinya. Menurut saya dari kelima jenis tadi, endok rimbalah endok yang paling harganya mahal di antara itu semua. Karena jarang peternak yang mempunyai endok rimba. Di sini aja masih jarang yang punya. Tambahan sedikit lagi, ada 2 lagi, tapi tidak disebut endok, melainkan disebut bebek. Bebek belibis. Bebek belibis juga dilindungi. Biasanya juga disebut bebek pohon. Yang satunya lagi bebek mandarin. Bebek mandarin ini warnanya sangat bagus, termasuk ke dalam unggas hias. Harganya mencapai 2 juta sampai 5 juta per ekor. Itu harga dulu. Lanjut ke pembahasan ketiga. Kenapa DOD endok harganya naik? Padahal dulu harganya 8.000 per ekor. Itu tetangga saya yang jual. Sekarang harganya itu tahun 2022 ini harganya mencapai 12.000, kadang bisa lebih. Usia di bawah seminggu. Harga itu kemungkinan besar dikarenakan endok lokal disilangkan dengan endok Rambon, sehingga pembeli lebih tertarik minatnya dan mau membeli dengan harga yang mahal karena keunggulannya besar mungkin. Kemungkinan kedua kenapa harganya DOD mahal, karena konsumsi meningkat dibandingkan produksi endok. Jadi DOD itu stoknya menipis, tapi kebutuhan konsumsi di pasaran naik, jadi harganya naik. Lanjut ke pembahasan keempat, permasalahan kandang koloni. Mas Apip yang punya endok kandang sukun ini pernah bercerita kepada saya tentang permasalahan kandang koloni, yaitu jantannya itu pada bertengkar, merebutkan kawin. Jadi ya gitu, ada endok baru mau kawin langsung diserobot sama yang lebih besar, memperebutkan kekuasaan gitu. Kalau tempatnya besar seperti ini ya nggak apa-apa, karena yang kalah bisa kabur dan sembunyi. Kasihan kalau tempatnya kecil, kalau bertengkar ya dikejar terus. Lanjut ke pembahasan kelima, kenapa telur endok sulit ditetaskan di inkubator? Ini pembahasan terakhir. Kemungkinannya terbesar adalah cangkang telur itu keras. Jadi endok yang mau menetas itu atau DOD sulit untuk memecah cangkang itu. Biasanya kalau ditetaskan alami kan sudah menetas, ada retak-retaknya gitu. Itu biasanya dibantu dengan induknya.
patuk-patuk gitu. Ini pengetahuan yang wajib para peternak endok tahu. Telur endok biasanya menetas 35 hari. Sedikit informasi, jika kalian bisa menetaskan telur endok dengan inkubator, itu merupakan hasil untung yang sangat besar. Karena kita beli telur itu di harga 3.000, kemudian setelah menetas harga DOD-nya itu 12.000. Jadi kita untung banyak. Tapi jika itu berhasil, semua itu akan mengaruhi harga DOD karena endok akan cepat overpopulasi. Jadi seperti itulah. Karena overpopulasi harganya menjadi turun lagi. Lubang yang kalian lihat itu tadi itu juga ada fungsinya untuk menyerap air hujan agar tidak menggenang. Sudah cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Jika suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Jika ada salah mohon direvisi. Jangan lupa subscribe channel Endok Kandang Sukun. Linknya saya taruh deskripsi.